Farhan yang akan berangkat nanti insya Allah pada tanggal 10 September bersama semua dalam Zoom ya. Jadi kita bertemu di Bandara Soekarno-Hatta dalam keadaan sehat walafiat semuanya, Bapak Ibu. Iya. Terima kasih. Untuk Ustadz Farhan, mohon maaf suaranya agak, kayaknya koneksinya agak kurang bagus Ustadz. Ya, sebelum kita mulai. Iya, tes sudah ke Ya, agak putus-putus Ustadz koneksinya. Gak apa-apa, nanti kita lanjut dulu aja ya Bapak Ibu semua. Sekarang sudah berkumpul sekitar 9 partisipan. Insya Allah gak apa-apa, kita mulai aja. Sudah kita buka juga. Alhamdulillah, eh, agenda manasik hari ini, insya Allah pertama akan kita buka mengenai pembahasan tentang itinerary perjalanan. Isi dari topik ini adalah penjelasan ringkas tentang jadwal dan rute perjalanan ibadah umroh yang insya Allah akan Bapak Ibu laksanakan pada tanggal 10 September nanti. Terus tema yang kedua adalah inti dari manasik umroh itu sendiri, yaitu manasik umroh. Penjelasan detail tentang umroh dan tata cara pelaksanaannya, insya Allah akan disampaikan Akhina Farhan Ali Faris. Dan sesi ketiga adalah sesi tanya jawab yang berkaitan dengan keberangkatan maupun tentang tata cara ibadah umroh itu sendiri. Ini Bapak Ibu adalah hari pertama. Hari pertama kita berkumpul di Paper Lunch, tepatnya itu di Terminal 3. Jadi di restoran Travel Lunch itu, insya Allah dari siang sudah standby tim kita. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah makan bawa atau beli makan siang di sana. Insya Allah sudah kita siapkan di Paper Lunch. Jadi Bapak Ibu makan siangnya di Paper Lunch. Kumpulnya itu sekitar jam 1 siang atau ba'da zuhur. Nanti di sana juga ada biasanya meeting point dan di sana kita akan melakukan pembagian paspor dan boarding pass serta persiapan bagasi untuk Bapak Ibu semua. Insya Allah di sini juga akan ada briefing sebelum keberangkatan yang akan dipandu oleh Ustadz Farhan, dan kita pada hari ini langsung berangkat, itu pesawatnya kurang lebih pukul 17.55 dan sampai di Dubai itu jam 11 malam. Nah, untuk hotel, insya Allah hotelnya Hotel Ibis Al Barsha. Tapi kalaupun nanti dari pihak Dubai-nya itu biasanya ada dua yang dipakai ya, antara Hotel Ibis ataupun Hotel Holiday Inn. Nah, ini saya dapat konfirmasi kayaknya masih Hotel Ibis ya. Nah, ini untuk hari kedua Bapak Ibu. Jadi hari kedua itu kita langsung melakukan city tour. City tour itu pagi setelah sarapan kita city tour mengunjungi beberapa spot pariwisata di Dubai. Seperti ada Burj Al Arab, Dubai Marina, Burj Al Khalifa, sama Mall of Emirates. Yang di dalamnya itu terdapat akuarium terbesar seperti SeaWorld itu, sama Dubai Fountain di belakangnya. Kemudian kita tidak sekitar menghabiskan itu sekitar jam 12 siangan lah, jam 12 siang lebih kita harus sudah menuju ke bandara. Jadi kalau misalnya sarapannya kita nggak telat dan tepat waktu, insya Allah 5 spot wisata ini bisa kita dapat semua. Gitu. Memang kita tidak fokuskan satu tempat ya, kita tidak fokuskan satu tempat seperti misalnya di Museum of the Future. Nah, itu kita memang tidak fokuskan di situ, tapi hanya foto stop aja karena mengingat keterbatasan waktu. Nah, kita begitu selesai boarding lagi di Bandara Dubai,
itu sekitar jam 1 siangan, kita langsung menuju Madinah. Menuju Madinah itu pukul 14.30. Insya Allah sampai di Madinah pukul 16 atau jam 4 sore waktu Madinah. Insya Allah sebelum asar ya Bapak Ibu kita udah sampai. Jadi kemungkinan untuk sholat zuhur dan sholat asar itu memang di jamak takdim di pesawat biasanya. Dan kita insya Allah masih dapat untuk sholat maghrib ya Bu, Bapak Ibu berjamaah di Masjid Nabawi langsung. Nah hari pertama ini langsung kita isi dengan kegiatan rutin di Masjid Nabawi. Nah ini hari ketiga atau 12 September. Ini rutenya setelah Qiyamul Lail. Ini biasanya agenda pertama di hari pertama itu langsung kejar Raudhah untuk pagi ini untuk jamaah perempuan. Jadi kalau perempuan itu memang waktunya itu waktu duha ya. Jadi mungkin setelah sarapan pagi di hotel, kaum ibu, kaum perempuan bisa nanti diarahkan oleh Ustadz untuk menuju Raudhah setelah sarapan. Nah untuk bapak-bapaknya itu biasanya setelah asar ya. Setelah asar juga kita juga ada agenda untuk kajian di sana biasanya. Kalau misalnya waktunya memungkinkan setelah Raudhah kita bisa mengunjungi museum Bapak Ibu di sana. Dan ini untuk hari keempat, hari 13 September. Setelah Qiyamul Lail, hari keempat ini, pagi kita ada agenda ziarah di sekitar Masjid Nabawi. Nah, biasanya itu yang kita kunjungi adalah ziarah ke makam Baqi dan Masjid Gomamah, serta Museum Biografi Nabi Muhammad. Nah, untuk Museum Biografi Nabi Muhammad ini memang searah dengan ke arah Masjid Gomamah ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang memungkinkan dan waktunya bisa, karena memang di sana itu schedule-nya ada waktu-waktu tertentu untuk penutur berbahasa Indonesia. Jadi biasanya kita sesuaikan juga nih. Kalau memang berkenan dan ingin masuk ke museum biografi, ya itu bisa masuk ke sana karena memang ini destinasi baru juga di sekitaran Masjid Nabawi. Jadi setelah dari museum baru kita kembali ke hotel untuk sarapan. Nah, setelah sarapan, kita ada ziarah ke keliling kota Madinah. Nah, biasanya ini menggunakan bis ya Bapak Ibu. Jadi kelilingnya itu pertama adalah ke Masjid Quba, kemudian keliling ke Masjid Khandaq, kemudian Masjid Qiblatain, terus kita ziarah ke makam syuhada di Jabal Uhud. Insya Allah setelah ziarah ini, habis isyaknya itu kita ada manasik kedua atau manasik pemantapan. Jadi manasik pemantapan ini memang sengaja dilakukan di Nabawi. Memang tidak, karena itulah kenapa kita bikin 2 kali online dan offline, karena nanti ada manasik pemantapannya di offline yang benar-benar secara langsung ya dengan Ustadz pembimbing nanti diarahkan. Nah ini untuk hari kelima. Hari kelima Bapak Ibu. Jadi setelah Qiyamul Lail, nanti biasanya Ustadz pembimbing juga mengingatkan supaya kita barengan atau sama-sama berkunjung ke Masjid Nabawi untuk Qiyamul Lail. Kita makan pagi di hotel, udah kita persiapkan untuk check out di hari itu.
Nah, check out ini sekitar jam 12 atau ba'da zuhur. Jadi karena menggunakan fast train atau kereta cepat, nah itu kita ada boarding time-nya di stasiun kereta cepatnya itu. Untuk waktunya sendiri ini masih kita mintakan untuk waktu kereta cepatnya. Biasanya kita pukul 4:30 sore ya untuk keretanya. Jadi sampai di Mekah itu tidak terlalu malam. Nah, untuk kereta cepat sendiri ini, insya Allah waktu Madinah ke Mekah itu hanya kita tempuh sekitar 2,5 jam, Bapak Ibu. Kemudian sampai di hotel, didistribusikan kunci kamar, kemudian Bapak Ibu istirahat sejenak dan makan malam, kemudian langsung lanjut untuk melaksanakan umroh yang pertama, maaf. Umroh yang pertama. Nah, ini tanggal 15 September, hari ke-6. Hari ke-6 ini kebetulan kayaknya hari Jumat, jadi dapat umrohnya ini umroh malam Jumat ya kalau nggak salah. Jadi Bapak Ibu setelah umroh itu acaranya bebas di hari ini. Jadi bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu yang ingin eksplor kota Mekah. Hari ke-7 atau tanggal 16 September tetap kita isi dengan kegiatan Qiyamul Lail. Terus hari ini juga ada agenda untuk ziarah di mohon maaf Bapak Ibu, internet saya kurang bagus ya. Bentar Bapak Ibu, saya pindah. Ya. Hari ke-7 ini ada ziarah kota Mekah. Ada ziarah kota Mekah. Jadi biasanya rutenya itu ke Jabal Sur, ke Jabal Nur, kemudian ke Jabal Rahmah, kemudian ke Armina. Armina ini halo Bapak Ibu. Kayaknya bagusan yang tadi deh Ustadz itunya. Ustaz, Linknya. mati-mati ya bagusan yang tadi, tapi Iya. mati-mati juga. Oh gitu. Aman. Iya, ini udah jelas belum Bapak Ibu? Jelas Ustaz, jelas Ustaz, tapi putus-putus. Oh gitu. Ya, mungkin agak geser kali ya saya. Tapi putus-putus ya Bapak. Iya, putus-putus suaranya, Pak. Iya Ustaz. Geser Ustaz, antum geser-geser. Sebentar. Nah, ini mungkin bagus nih. Ya, udah jelas Bapak Ibu suara dan gambarnya? Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan Ustadz. Ya, alhamdulillah. Jadi hari ke-7 ini ada ziarah ke kota Mekah. Jadi kita ke Jabal Sur, Jabal Nur, Jabal Rahmah, Musdalifah. Nah ini kondisional juga.
Tapi terakhirnya itu nanti kita ke Masjid Ji'ronah. Masjid Ji'ronah ini tempat kita ngambil mikot. Nah, jadi bagi jamaah yang ingin umroh kedua, saat city tour ini diharapkan membawa ihramnya atau persiapan untuk kaum wanitanya itu bawa mukena untuk umroh yang kedua. Nah, kemudian di hari ke-8 tanggal 17 September setelah Qiyamul Lail dan kita mengisi kegiatan ibadah di Masjidil Haram, pagi ini kita berkunjung ke kota Taif. Jadi ada city tour Taif nih. Alhamdulillah dapat upgrade untuk program 10 September ini. Biasanya tanggal setelah city tour itu kita cuma acaranya agenda bebas. Tapi alhamdulillah dari Ahlam kita dapat kesempatan untuk city tour kota Taif. Antara Taif dan Mekah itu kurang lebih jaraknya sekitar 2,5 jam ya perjalanan naik bis. Nah, itu kita akan mengunjungi beberapa tempat di Taif. Pertama adalah Masjid Abdullah bin Abbas, kemudian Masjid Qub, kebun anggur, pabrik penyulingan mawar, pasar buah. Nah, nanti kita makan siangnya di kota Taif di sana. Kemudian bagi yang ingin naik wahana telefrik ya bisa di sana. Tapi untuk yang program City Tour Taif ini paket telefrik tidak termasuk ya. Jadi Bapak Ibu kalau memang pengen naik kereta gantung nanti di sana bisa on the spot bayarnya. Kurang lebih itu sekitar 65 SAR ya atau 65 real. Hari ke-9, nah ini hari udah persiapan kita untuk kembali ke tanah air. Jadi hari ke-9 ini setelah Qiyamul Lail, kita tidak pulang ke masjid, tapi kita lanjut sholat syuruk. Sampai kemudian setelah itu kita melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan dengan Ka'bah. Jadi tawaf ini sifatnya tawaf sunnah, dan ini memang biasanya dilakukan karena kita ingin meninggalkan kota Mekah dan meninggalkan Masjidil Haram. Setelah itu kita persiapan untuk check out di hotel untuk menuju kota Jeddah. Di Jeddah ini biasanya cuma satu tempat aja Bapak Ibu karena memang kondisional. Kemungkinan juga kepulangan di hari ke-9 itu ada satu destinasi museum. Tapi nanti museumnya itu antara masih kita belum tentukan karena akan mengikuti rute jadwalnya nanti, rute jadwal dari bis yang ada, entah itu ke Museum Al-Amudi ataupun Museum Museum Wahyu yang ada di Jabal Nur. Tapi kalau Jabal Nur, Museum Wahyunya itu kita udah dapat saat City Tour Kota Mekah, kemungkinan museumnya Museum Al-Amudi. Nah, hari ke-10 kita udah di kota Jeddah. Biasanya kita masuk bandara itu sekitar jam 11 malam. Persiapan untuk check-in di bandara dan boarding. Jadi pukul 4.10 itu kita sudah menuju Dubai. Nah, jadi sampai di Dubai itu sekitar jam 8 pagi. Kemudian kita lanjutkan untuk connecting flight-nya sekitar jam 10.45. Dan insya Allah kita akan tiba di Jakarta malam harinya sekitar jam 10 malam. Inilah rute perjalanan Bapak Ibu. Jadi kurang lebih perjalanannya itu ditempuh sekitar 9 malam atau 10 hari. Nah, ini untuk perakiraan cuaca saat keberangkatan. Untuk bulan September, alhamdulillah ini sudah mulai agak menurun ya Bapak Ibu ya. Jadi memang puncaknya itu kabar terakhir juga kemarin di Mekah sudah hujan. Jadi suhunya itu juga sudah mulai
agak adem tuh Bapak Ibu, tidak terlalu terik seperti di bulan Juli dan bulan Agustus. Jadi mungkin ini cuacanya ya, tapi saya nggak sarankan untuk pakai bawa baju tebal juga ya, karena memang belum sedingin di bulan November ataupun di Desember dan Januari. Nah, ini pesan dari travel. Jadi memang persiapan umroh itu yang paling penting adalah persiapan fisik Bapak Ibu. Jadi memang ibadah umroh itu bukan cuma ibadah yang membutuhkan sisi nilai spiritual aja, tapi juga kebutuhan dari sisi fisiknya. Ya, jadi saran dari kami yaitu Bapak Ibu sudah mempersiapkan perlengkapan untuk menghadapi kondisi khusus di sana. Nanti insya Allah juga bisa saya share untuk perlengkapannya apa aja. Dan pasti akan ada penyesuaian nanti saat Bapak Ibu sampai di Tanah Suci. Karena memang kondisinya itu bisa sangat berbeda dengan kondisi di tanah air. Dan yang kedua, kenapa saya bilang harus mempersiapkan kondisi fisik, ya. Karena memang kalau kita bercermin aja, jarak tawaf itu lingkaran paling kecilnya aja sekitar 200 meter sampai, atau kita di lingkaran paling besar ya satu putaran itu bisa 2 kilometer. Tergantung nanti tingkat kepadatan di arena Mataf di sana. Itu selesai tawaf aja bisa kurang lebih 2 kilometer jarak tempuh kita. Jarak selesai tawaf. Kemudian sa'i. Sa'i itu bolak-balik Safa Marwah sekitar 7 kali, itu sekitar 3,5 kilometer. Jadi memang benar-benar dibutuhkan stamina dan fisik yang kuat Bapak Ibu. Jadi saran saya seminggu ini Bapak Ibu sudah melakukan kondisional, dalam artian pemanasan untuk persiapan fisiknya, entah itu jogging kecil atau jalan kecil, tapi olahraganya tidak perlu yang terlalu berat ya, karena kalau terlalu berat juga saya tidak sarankan karena bisa kelelahan nanti. Nah, ini untuk checklist persiapannya Bapak Ibu. Bapak Ibu tiap orang dapat bawa 2 koper ya Bapak Ibu. Pertama koper kabin dan koper bagasi. Nah, koper kabin ini dari ukuran 18 inch sampai ke 20 inch. Sementara koper bagasi dari 22 inch sampai 30, maaf. Ini 28 saya tulisnya, tapi bisa sampai 30 inch. Sesuai kebutuhan aja. Nanti juga Bapak Ibu harap bawa obat-obatan pribadi ya. Karena memang biasanya obat-obatan ini cocok-cocokan juga nih. Ada yang pusing biasanya minum Panadol, ada yang minum Paramek, ada yang minum Bodrek. Nah, jadi masing-masing Bapak Ibu sudah membawa obat-obatannya pribadi. Kemudian jangan lupa untuk bawa multivitamin, tetap bawa masker sama hand sanitizer. Nah, ini karena masih suhunya belum terlalu dingin, saya masih sarankan untuk bawa pelindung panas ya Bapak Ibu, payung, topi, kacamata hitam, dan bawa juga sunscreen sama lip balm. Kemudian bawa tas ransel, sandal kecil. Jangan lupa juga bawa botol minum kecil untuk air zam-zam atau botol spray nanti untuk wudhu di sana. Jadi memang ini nanti sifatnya kondisional kalau memang dibutuhkan ya. Karena untuk wudhu itu jaraknya agak lumayan jauh di Masjidil Haram. Kemudian bawa tisu basah dan bantal leher. Nah, bantal leher ini juga penting nih Bapak Ibu untuk kenyamanan perjalanan, karena ini long haul atau jaraknya sangat jauh perjalanan naik pesawatnya. Jadi agar agak nyaman, Bapak Ibu bawa bantal leher. Jadi nggak terlalu pegal lehernya saat perjalanan. Baik itu kepergiannya atau maupun kepulangannya. Jadi lebih aman. Kemudian untuk alat mandinya juga dibawa.
memang di sana disiapkan ya alat mandi seperti pasta gigi, sabun dan segala macam. Tapi juga nggak ada salahnya kalau memang lebih cocok yang sendiri dibawa, lebih aman juga. Karena memang biasanya sabun dan sampo hotel itu ya tidak sebagus ya, meskipun memang disediakan. Dan juga bawa handuk. Ini Bapak Ibu, handuk juga memang disediakan karena memang hotel bintang 5, tapi nggak ada salahnya juga bawa untuk backup. Nah, ini untuk laki-laki dan perempuan. Jadi ini secara globalnya. Nah, ini untuk laki-lakinya kalau ingin dilengkapi juga bisa bawa sabuk ihram, bawa gamis, terus bawa kain sarung atau bawa sorban untuk penutup kepala nanti saat panas di sana. Kemudian untuk perempuan jangan lupa bawa kaos kaki. Nah, ini jadi sangat penting nih untuk kaum perempuan atau kaum ibu-ibu. Jadi karena pasti selalu pakai kaos kaki di sana. Kemudian siapkan juga untuk mukena, cukupnya sama manset untuk menutupi tangan saat tawaf. Kan kalau tawaf itu ada gerakan mengangkat tangan terhadap Hajar Aswad. Jadi takutnya agak terlihat. Jadi kalau pakai manset jadi lebih aman. Nah, ini untuk dress code keberangkatannya Bapak Ibu. Untuk laki-laki ini nggak mengikat ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bebas, tapi dari kami kalau memang mau dibuat pakai dress code jadi lebih rapi sebenarnya untuk jamaahnya. Jadi kalau memang berkenan bisa pakai koko hitam atau gamis hitam, dan bawahannya itu bisa pakai celana kaki atau celana warna coklat muda ya Bapak Ibu. Atau coklat tua, bebas sih Bapak Ibu. Yang penting warna coklat. Dan untuk perempuannya bisa memakai gamis hitam dengan jilbab atau kerudung yang berwarna kuning atau coklat. Nah, ini tips umroh dari saya. Sebelum kita masuk ke inti materi. Jadi seminggu ini namanya kita akan berkunjung ke Baitullah. Sudah sepantasnya kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita tingkatkan ibadah kita sebelum kita berangkat umroh. Sholat 5 waktu kalau bisa untuk para jamaah laki-lakinya sudah mulai dirutinkan di masjid ya Bapak-Bapak. Karena memang 5 waktu insya Allah kita kejar untuk sholat baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram secara berjamaah. Ya, sayang karena kalau memang saat kita melakukan ibadah umroh tapi sholatnya di hotel, nggak berjamaah. Itu rugi, Pak. Jadi saya sarankan Bapak, Ibu semua, nah ini udah mulai dibiasakan ya untuk sholat berjamaah. Baik di masjid kalau bisa, kalau memungkinkan, baik bagi kaum wanita. Dan ini yang kedua adalah olahraga ringan. Bisa dengan berjalan kaki aja Bapak Ibu atau jogging ringan. Kemudian sudah mulai membiasakan berjemur ya paling enggak 15 menit di pagi hari karena memang di sana cuacanya masih agak terik ya Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa jaga pola makan dan pola hidup ya. Jangan terlalu stres dan konsumsi makanan-makanan sehat. Banyak makan buah dan minum multivitamin agar imunitasnya tetap terjaga. Mungkin itu aja kalau dari saya mengantar pembukaan untuk itinerary perjalanan dan kita langsung masuk ke inti dari kegiatan manasik ini yaitu manasik umroh yang insya Allah akan disampaikan oleh Akhina Farhan Ali Faris. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Bapak Ibu suaranya?
Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ada Ustaz. Salam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Terima kasih kepada moderator Bapak Umar yang telah menyampaikan itinerary perjalanan. Kemudian para calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemberangkatan Ahal Umrah bersama Ahlam Travel yang insya Allah pada tanggal 10 September. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan banyak nikmatnya, terutama kita dapat berkumpul dalam acara kita yaitu manasik online perjalanan umroh bersama Ahlam Travel. Semoga acara kita pada pagi menjelang siang hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kami akan menjelaskan tentang manasik umroh atau perjalanan kita nanti yaitu menuju ke Baitullah. Jadi apa sih itu umroh? Umroh itu artinya az-ziarah atau kunjungan, berkunjung. Yang mana kunjungan ini adalah kunjungan ke Baitullah atau rumah Allah Subhanahu wa taala yang difokuskan yaitu di Mekah Al-Mukarramah, yaitu atau di Ka'bah. Yaitu kita menggunakan pakaian ihram dan menahan diri daripada yang membatalkan ihram kita, yaitu diantaranya kita melakukan tawaf, sa'i, tahallul. Nah, itu artinya kita menyengaja mengunjungi Baitullah dengan niat kita ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, jadi perbedaan antara haji dan umroh hanya satu, yaitu hanya di wukuf. Kalau haji ada wukuf di Padang Arafah, sedangkan umroh itu tidak ada wukuf. Jadi rukunnya umroh itu adalah ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Jadi umroh itu bisa disebut juga dengan haji kecil. Karena umroh ini tidak ada wukuf di Padang Arafah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ketika kita melihat fadilah, keutamaan umroh itu luar biasa, banyak sekali, yang mana setelah kita rincikan di screen-nya, yaitu pertama yaitu jihad para wanita. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, jihad orang yang tua, orang yang lemah, dan wanita adalah haji dan umroh. Nah, umroh ini dikategorikan dengan haji. Kemudian yang kedua, dihapuskan dosa-dosanya. Karena memang ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa atimul hajjah wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, al-umrah ilal umrah kafarah. Dari satu umrah kepada umrah yang lain adalah kafarah, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Nah, kemudian haji yang mabrur atau umrah, insya Allah umrah yang mabrur yang akan kita lakukan itu tidak ada balasannya selain surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam manasik ini bagaimana kita bisa melakukan ibadah umrah agar mendapat predikat mabrur. Ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu dijanjikan oleh Allah surganya. Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ma birrul hajj ya Rasulullah. Haji mabrur itu atau umrah yang
menjadikan kita mabrur itu seperti apa? Di antaranya it'amut ta'am walinul kalam, yaitu yang mana memberikan makan dan menyebarkan salam. Artinya perubahan kita itu makanya disebut mabrur. Mabrur itu dari kata bir, yaitu kebaikan. Artinya setelah kita umroh, kebaikan kita bertambah. Setelah kita umroh, amal soleh kita bertambah. Ketika kita setelah umroh, ketakwaan kita bertambah. Sedekah kita bertambah. Akhlak kita bertambah baik. Tingkah, tindak tanduk kita lebih baik. Muamalah kita lebih baik. Muasyarah kita lebih baik. Artinya, apa yang kita lakukan setelah umroh itu lebih baik. Nah, itu dikategorikan sebagai bir, umroh yang mabrur. Kemudian next. Kemudian dijauhkan daripada kemiskinan yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Tabiul umrah wal haji, ya, ikutkanlah umrah pada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surganya Allah. Ya jelas. Ketika kita berangkat umroh, semua kita perlu namanya uang, ya. Kita perlu uang untuk mendaftar, perlu menyiapkan perlengkapan-perlengkapan, semuanya butuh uang. Itu semata-mata kita keluarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah memang berjanji, Allah akan melipat gandakan siapa orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, Allah akan melipat gandakan sampai 70 kali lipat, 100 kali lipat, wa yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah melipat gandakan sesuai yang Allah inginkan. Artinya tidak ada batasan. Insya Allah kita mengeluarkan harta kita benar-benar dengan niat untuk ibadah kepada Allah, untuk melaksanakan umrah. Ya kita yakin, insya Allah, dan ini memang sudah terbukti pada jamaah-jamaah sebelumnya, rezekinya makin bertambah, hartanya makin bertambah berkah, usahanya bertambah berkah semuanya. Karena apa yang dikeluarkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk lain. Harta yang kita dapat dari Allah, insya Allah kita keluarkan, maka Allah akan memberikan apa yang kita keluarkan, lebih dari apa yang kita keluarkan. Dan itu kita harus husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti terjadi. Kemudian doa selama di tanah suci pasti akan dijabah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mengerjakan haji dan umrah merupakan duyufullah, tamunya Allah. Maka jika mereka bermohon kepadanya, pasti dikabulkan. Dan jika mereka mohon ampunan, pasti diampuni. Ya. Kita dimanapun kita berdoa, pasti diijabah oleh Allah. Dimanapun kita bertaubat, pasti diterima taubat kita oleh Allah. Ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ada memuliakan satu tempat. Memuliakan satu tempat yang mana tempat tersebut itu lebih dekat dengan istijabah, dengan pengabulan doanya kita, lebih dekat dengan perijabahannya Allah pada kita. Ada tempat-tempat tertentu yang kita tahu di sana, Masya Allah. Ketika kita di Madinah ada namanya Raudhah. Raudhah ini luar biasa. Sampai dijelaskan yaitu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah kita akan berkunjung nanti ke sana. Di Madinah, Masya Allah, itu tempat semua istijabah. Kemudian bertolak ke Mekah, ada Masjidil Haram. Di Ka'bah kita ada namanya Hajar Aswad, ada namanya Multazam, ada namanya Pintu Ka'bah, ada namanya Makam Ibrahim, ada namanya Hijr Ismail, ada namanya Rukun Yamani. Itu adalah semua tempat-tempat yang mana insya Allah ketika kita berdoa itu lebih dekat diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah memuliakan tempat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan tempat tersebut. Insya Allah Allah mengizinkan kita menjadi tamu-tamunya Allah dan kita diizinkan untuk berkunjung yang namanya ke Haramain, yaitu dua tanah suci, yaitu Madinah dan Mekah. Kemudian next.
memperoleh pahala sholat hingga 1000 dan 100.000 kali lipat. Ketika sholat di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatu fi masjidi." Kata Rasulullah, sholat di masjidku ini afdal, lebih mulia min alfi sholatin fi masjidah, daripada 1000 kali sholat di tempat yang lain. Ketika kita di Madinah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Kecuali Masjidil Haram. Kenapa berbeda dengan Masjidil Haram? Rasulullah melanjutkan, wa salatu fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fi masjidah. Dan salat di Masjidil Haram itu lebih utama, lebih mulia daripada kita salat 100.000 kali lipat di tempat yang lain. Masya Allah. Ini semua kita akan dapatkan di mana? Di Madinah dan di Mekah. Yaitu di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Insya Allah kita akan rutin ketika kita di sana, kita beribadah, melakukan sholat, melakukan amalan sholat-sholat fardu, sholat-sholat sunnah yang lain-lainnya ketika nanti di Mekah. Karena apa? Karena jutaan manusia ingin berkunjung ke sana karena mengetahui fadilah, mengetahui keutamaan yang ada di mana? Di Haramain, yaitu Mekah dan Madinah. Kemudian wafat saat umrah pahalanya dicatat hingga hari kiamat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang keluar dalam melaksanakan haji atau umrah kemudian dia meninggal, niscaya dicatat baginya pahala seorang haji hingga hari kiamat. Nah, sama bagaimana barang siapa yang keluar dari melaksanakan umrah sama dicatat sebagai seorang yang melaksanakan umrah sampai hari kiamat. Nah, dan barang siapa yang keluar dalam berperang di jalan Allah lalu yang mati, saya dicatat baginya pahala seorang yang berperang di jalan Allah sampai hari kiamat. Artinya ketika kita meninggal di salah satu al-Haramain, yaitu tanah suci Makkah dan Madinah, kita dikategorikan sebagai orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Karena kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pasti kita dikategorikan meninggal dalam keadaan syahid. Ya. Sampai Rasulullah bilang, "Man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut." Siapa orang yang bisa meninggal di Madinah, maka meninggallah, kata Rasulullah. Karena apa? Fa inni asfa'u lakum yaumal qiyamah. Karena aku nanti yang pasti akan memberikan syafaat kepada orang tersebut yang meninggal di Madinah. Insyaallah. Ini di antara fadilah keutamaan orang yang meninggal. Mempererat persaudaraan antar umat muslim. Alhamdulillah, kita pun menjadi keluarga baru ya Bapak Ibu. Di sini kita ada 37 ya. Insyaallah 37 orang. Insyaallah pemberangkatan kita satu grup ahlam ini 37 orang. Insyaallah kita mendapatkan keluarga baru, teman baru, sahabat baru. Insyaallah kita saling tolong menolong, saling membantu nanti di sana ya. Insyaallah merupakan amal ibadah yang luar biasa, tolong menolong itu. Kemudian nanti kita di sana terlebih kita bisa berjumpa dengan teman-teman saudara-saudara kita yang di luar dari negara-negara lain ya. Insyaallah karena dari manapun ketika di Ahadul Haramain mereka berkunjung. Yang terpenting kita sudah jelas nanti dari pemberangkatan sampai pulang, insya Allah kita satu keluarga bersama-sama 37 orang. Kemudian meningkatkan iman dan takwa. Insya Allah seorang yang telah mengunjungi Baitullah pasti keimanannya akan bertambah, meningkatkan ketakwaannya, yaitu dengan cara memperbaiki ibadah, sholat, puasa, dan segala perilaku amal-amal soleh. Makanya sebelum pemberangkatan ada namanya isti'dad ruh, persiapan ruhani kita. Apa yang perlu disiapkan? Yang pertama, yang tadi sudah dipaparkan juga, yang pertama yaitu kita benar-benar umrah ini lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada niatan umrah karena ingin dilihat seseorang, karena ingin didengar seseorang, karena innamal a'malu binniyat. Amal seseorang itu tergantung niatnya. Kalau niat kita salah, amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Akan tapi kalau kita lillahi ta'ala, pasti Allah akan menerima ibadah kita. Kemudian yang kedua, kita harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Kita ingin mengunjungi tempat yang mulia. Kita ingin mengunjungi tempat yang suci. Alangkah baiknya kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah, membersihkan hati kita, minta maaf kepada teman saudara kita, menjumpai mereka, menyelesaikan hak-hak adami
Mungkin kita ada hutang atau sangkut paut lainnya, kita minta maaf, minta ridhonya, kita selesaikan sebelum kita berangkat ke Haramain, agar ibadah kita di sana penuh dengan kekhusyuan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mengajari makna sabar, pasti ketika di sana memang luar biasa. Dari perjalanan pun kita sudah dilatih untuk sabar. Dari perjalanan kita harus ngantri untuk boarding, untuk dari gate satu ke gate yang lain. Nah, itu merupakan perjalanan umroh. Disitulah kita harus melatih kesabaran diri kita karena harus menunggu, harus mengantri. Karena kan terlebih ketika kita di sana luar biasa padat, jamaahnya rame ya, masih itu semua adalah ujian bagi kita. Memang cuaca di sana malah makin panas. Alhamdulillah kami baru pulang 2 hari yang lalu, saya baru sampai Indonesia ini. Memang keadaan masih panas dan sekarang saya mengalami batuk pilek yang luar biasa. Dan jamaah pun yang kemarin sama, semua berbarengan kita batuk pilek Bapak Ibu. Di sana kita sehat. Pas nyampe sini batuk pilek, katanya kita harus ke sana lagi biar sembuh. Jadi memang keadaan di sana makin panas, masih panas sekali Bapak Ibu. Jadi persiapkan ya kayak sunscreen-nya, lip balm-nya itu buat di sana karena memang panas ya. Ya kita memang ujian kita jangan sekali-kali kita berbicara yang tidak layak lah untuk kita bicarakan, emosi, dumel karena memang itu keadaan di sana seperti itu Bapak Ibu. Karena apa yang kita ucapkan itu menjadi doa nantinya. Oleh karena itu bertutur kata yang baik, berbicara yang baik, ya, sabar karena innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar itu pahalanya akan diberikan dari Allah yang tidak kita duga-duga. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi dalam umroh ada syarat rukun dan wajib umroh. Nanti syarat memang kita telah memenuhi syarat ya. Muslim diantaranya berakal, balik, mampu. Ya. Memang yang balik ada yang ikut mungkin dari apa jamaah nanti kan memang akan diwakilkan untuk orang tuanya seperti itu. Kemudian ada rukun. Rukun umrah ini adalah rukun yang wajib dikerjakan kepada setiap orang. Dan rukun ini tidak bisa digantikan oleh siapapun. Dan apabila ditinggalkan di antara salah satu rukun ini, maka umrahnya itu tidak sah. Yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Tertib itu artinya harus berurutan antara ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, ini adalah rukun. Kalau kita satu tidak sempurna, maka tidak sah umrah kita. Oleh karena itu, ibadah yang dalam acara manasik ini, yang kita fokuskan yaitu adalah rukun umrah. Karena ini adalah sumber yang harus kita fokuskan. Nah, yaitu rukun umrah. Kemudian wajib umrah yaitu berihram dari mikot. Nanti kita mikot mengambil ketika kita di Madinah, insya Allah kita akan mengambil mikot di Bir Ali. Ketika kita sudah di Makkah, kita mau umrah, nanti kita mengambil mikot di apa namanya di Tanim atau di Ji'rana, ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi prosesi ibadah umrah mungkin hanya selesai dalam waktu 3 jam, 4 jam selesai. Ibadah umrohnya kita. Ketika di Madinah, kan kita belum umroh, itu kita masih ziarah ke Rasulullah, sholat di Masjid Nabawi, berziarah ke makam-makam sahabat, ya ke masjid-masjid sahabatnya Rasulullah, masjid-masjid sekitar Nabawi, ya. Nah, tapi ibadah umrah ini hanya simpel, hanya singkat. Nah, dan bisa dikejar dalam waktu 3 jam. Tapi bagaimana dalam menjaganya itu kita harus benar-benar berpegang yang luar biasa Bapak Ibu. Karena yang menentukan sah atau tidaknya umrah yaitu prosesi dalam ibadah umrah ini. Yaitu rukun umrah. Prosesinya yaitu pertama kita niat dan berihram. Nanti Bapak Ibu kan dari Madinah. Kita akan mengambil mikot insya Allah di Bir Ali.
Di Bir Ali kita mengambil mikot, kemudian kita naik kereta cepat, ya, mengambil. Kemudian setelah itu kita sampai hotel, tawaf, setelah tawaf, sa'i, setelah sa'i, tahallul. Memang singkat, tapi perlu penjagaan yang luar biasa. Karena apa? Karena ketika kita sholat, mungkin kita hanya harus fokus untuk menjaga batal dalam waktu 2 sampai 3 menit. Tapi ketika ihram, itu harus menjaga dalam waktu selesainya kita. Sebelum tahallul, larangan-larangan itu masih berlaku. Kalau kita belum tahallul, larangan itu masih berlaku. Oleh karena itu, menjaganya itu lumayan panjang, Bapak Ibu. Mungkin nanti kita akan jelaskan caranya. Ihram yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-haram, yaitu terlarang atau tercegah. Nah, makanya orang yang ingin umroh, maka ia ada larangan-larangan yang harus ia tinggalkan. Kalau ia kerjakan, maka ia terkena hukuman atau dam. Nah, nanti akan ada dipaparkan larangan-larangan ketika ihram. Jadi antaranya berucap kata kasar, ya kan, mengucap kata kotor, melakukan jima, menikah, ya, menggunting kuku dan lain-lain. Nanti ada akan dipaparkan. Nah, nanti jadi sebelum ihram ada sunnah-sunnahnya. Artinya yang harus kita kerjakan. Kalau kita kerjakan, kita akan mendapat pahala. Tapi kalau kita tidak mengerjakan, ya tidak apa-apa. Ya. Kita disunahkan sebelum kita memakai pakaian ihram, pertama untuk mandi sunnah ihram, membersihkan badan kita, yaitu diantaranya memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Kemudian memakai minyak wangi di badan. Ini khusus bagi laki-laki saja. Untuk wanita bagaimana? Memang boleh, tapi jangan sampai wanginya itu tercium dengan orang lain untuk wanita. Kemudian pakailah kain ihram. Nah, sedang bagi wanita tidak ada pakaian khusus. Memang wanita yang penting rapi, artinya tidak tembus pandang, tidak ketat, ya, tidak, artinya memang sopan, rapi, dan harus tertutup kecuali muka dan telapak tangan saja. Nah, ini yang harus terbuka. Gitu. Kalau untuk laki-laki memang 2 kain ihram saja, atas dan bawah, 2 helai. Tidak boleh pakai dalaman, nanti akan ada. Sebelum berihram, kita ini melakukan ini semua ada di namanya Masjid Bir Ali. Insya Allah kita akan ke sana, kita akan melakukan ini. Yaitu salat sunnah 2 rakaat. Sholli sunnatul ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama kita membaca Al-Kafirun. Rakaat kedua kita membaca Al-Ikhlas. Kemudian kita istighfar, syahadat, sholawat, dan doa. Ketika sudah semua, Bapak Ibu balik ke bis, nanti kita akan mengambil niat bersama-sama di bis. Yaitu nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umratin. Ketika sudah melafazkan niat, maka larangan-larangan yang tadi itu berlaku untuk kita semua. Itu Bapak Ibu. Sebelum kita berniat masih aman, tapi ketika sudah melafazkan niat, larangan-larangan itu nanti akan berlaku untuk kita semua. Next. Nah, ini pakaian ihram untuk laki-laki itu tidak boleh memakai sepatu, ya. Untuk yang kaum bapak itu tidak boleh memakai yang menutupkan mata kaki dan tumit. Artinya lebih aman pakai sendal. Tidak ada boleh memakai tutup kepala, entah itu topi atau peci. Nah, kalau payung itu bagaimana? Payung boleh. Artinya memang tidak boleh memakai sesuatu yang menutupi kepala. Kalau perempuan semua tertutup terkecuali wajah dan telapak tangan. Seperti itu. Nah, ini di antara tutorial cara memakai kain ihram, ya. Memang untuk pemakaian kain ihram ini banyak versinya, Bapak Ibu, banyak modelnya. Kalau kita melihat di YouTube pun macam-macam, ada yang begini, ada yang begitu. Nanti untuk yang laki-laki kami juga akan ada pelatihan insya Allah ketika di sana, ya Bapak Ibu, untuk cara memakai namanya kain ihram.
Nah, bapak-bapak yang boleh mempersiapkan gespernya ya. Gesper ihram kan banyak itu, ada yang putih. Kemudian itu tidak boleh memakai kaos. Nah, itu contohnya tuh dia pakai kaos. Sebenarnya nggak boleh. Jadi ketika tawaf, tangan kanan itu di luar kain ihram. Hanya tawaf. Kalau sa'i itu tertutup seperti ini, boleh Bapak Ibu. Nah, yaitu kemudian sunnah ihram. Ketika kita sudah melafazkan niat, kita akan melanjutkan perjalanan ke stasiun. Dari stasiun kita akan melanjutkan perjalanan naik kereta ke hotel. Apa yang kita lakukan? Aksiru min talbiyah. Kita memperbanyak melafazkan talbiyah. Itu saja Bapak Ibu, amalan sunnah. Ya, ketika kita ingin menuju ke Baitullah, ke Ka'bah, kita disunnahkan untuk mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kita ulang-ulang terus karena ini merupakan sunnah dari sunnah ihram. Kemudian, nah ini larangan ketika kita setelah melafazkan niat ya Bapak Ibu. Setelah kita melafazkan niat tadi, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umrah. Setelah kita sudah melafazkan niat, kita tidak boleh melakukan ini semua. Yaitu diantaranya menutup kepala dengan penutup apapun untuk laki-laki. Peci, topi, ya. Ihram kita tutupin seperti ini, nah itu nggak boleh. Payung bagaimana? Payung boleh. Artinya atap pun kan tidak menempel dengan kepala. Kemudian mencukur rambut atau memotongnya walaupun sedikit, ya. Walaupun bulu hidung kita maaf kita sedang ngupil terus kita cabut bulu hidung kita itu terkena hukuman, ya. Jenggot kita tarik-tarik itu terkena hukuman walaupun sedikit seperti itu. Ada unsur kesengajaan dalam kita memotong itu. Memotong kuku, tangan atau kaki. Oleh karena itu maka sebelumnya itu ada sunnah untuk membersihkan diri kita. Karena apa? Agar yang mengganggu kita itu setelah kita melafazkan niat sudah aman, tidak mengganggu. Kayak kuku. Nah, kadang kita lagi di bis, gigit-gigit kuku ya kan. Akhirnya kena lah larangan-larangan ihram. Memakai wewangian itu sudah tidak boleh apapun itu. Wewangian ya, makanya waspada untuk menggunakan wewangian ya Bapak. Parfum, deodoran, makanya memakainya itu sebelum kita melafazkan niat ihram itu masih diperizinkan. Memakai pakaian berjahit ya memang tidak boleh pakaian berjahit. Entah itu kaos, celana dalam itu tidak boleh terkecuali dua helai kain ihram itu saja Bapak Ibu. Membunuh binatang buruan darat ya tidak boleh kita melakukan pembunuhan kepada siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hubungan suami istri atau jima atau mukaddimah jima pembukaan jima itu tidak diperkenankan karena itu akan mengundang syahwat dan akan menjerumuskan kepada pembatalan. Semua itu kemudian melaksanakan akad nikah atau melamar itu tidak diperkenankan juga. Semua ini akan terbebas dari larangan ketika apa? Ketika kita sudah tahallul. Jadi setelah tahallul larangan ini pun bebas. Setelah kita ihram sampai hotel, nah nanti ada sistem eh, bagaimana di sananya. Kemudian kita melakukan tawaf. Tawaf ya kita tahu adalah ibadah yang menentukan sah atau tidaknya amalan ibadah umrah seseorang. Karena tawaf ini termasuk dari rukun ya Bapak Ibu. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ya. Jadi dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad itu dihitung 1. Dan itu kita melakukan 7 kali putaran. Dan ada ketentuan-ketentuan yang harus nanti diikuti. Intinya tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari pas sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian
Nah, ketentuan tawaf. Niat kita memang untuk melakukan tawaf, tidak lain. Kemudian sebelumnya, orang yang hendak bertawaf diwajibkan untuk mengelilingi Ka'bah ya. Jadi Ka'bah itu di sebelah kiri kita. Kalau kita muter di sebelah kanan kita, itu tidak sah. Begitu. Tawaf dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad ya. Posisi Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Orang yang hendak bertawaf harus suci dari hadas dan najis. Oleh karena itu, tawaf ini berbeda dengan sa'i. Kalau tawaf harus dalam keadaan suci. Tetapi kalau sa'i dalam keadaan tidak suci atau dalam keadaan tidak punya wudhu, tidak boleh melakukan sa'i. Tapi kalau tawaf sudah di putaran ke-6 kemudian batal karena buang angin atau lain-lain, nah kita harus wudhu, tidak bisa meneruskan. Kalau kita meneruskan, tawaf kita tidak sah. Nanti kita selesaikan bagaimana cara mengambil wudhunya ketika kita di posisi sudah batal ya, seperti itu. Orang yang hendak bertawaf harus menutup aurat, jelas. Untuk laki-laki ada namanya ittiba, yaitu tangan kanannya itu dibuka, gitu. Kemudian, nah ini ada gambaran tentang ilustrasi tawaf ya Bapak Ibu. Kita mulai di di nomor 1 itu sejajar dengan Hajar Aswad nomor 1 ya. Itu kita akan mulai tawaf seperti itu. Nomor 1 kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata, itu sampai dengan makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu di nomor 6. Nah, di nomor 6 itu makam Ibrahim ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut, nanti kan Bapak Ibu ada buku pedoman ya. Itu memang bacaan-bacaan, tapi memang tidak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus yang dibaca ketika tawaf. Memang tidak ada. Tapi insya Allah Bapak Ibu nanti semua akan dibimbing oleh kami, dan Bapak Ibu mendapat transmitter ya, untuk mengikuti bacaan kami seperti itu. Jadi nanti putarannya setelah kita ini ada bacaan-bacaan khusus dan ada doa yang Bapak Ibu ingin panjatkan, juga kami persilahkan nantinya setelah bimbingan dari kita. Gitu. Kemudian kita lanjut lagi sampai namanya nomor 5, rukun Yamani. Nah, di rukun Yamani ada namanya kita mengucapkan salam saja, Allahu Akbar. Kemudian dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad ada baca doa lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Nah, itu bacaannya dari nomor 5 sampai nomor 1. Artinya kita sudah 1 kali putaran. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nomor 2 itu namanya multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nomor 3 itu pintu Ka'bah. Ya, nomor 4 ada namanya Hijir Ismail. Nanti banyak yang ingin mencoba untuk berdoa di sana, mencium di sana. Memang keadaannya luar biasa, ramai sekali Bapak Ibu, padat ya, luar biasa. Makanya kita umroh tidak ada yang untuk mencium Hajar Aswad, tidak ada yang mencium pintu Ka'bah, berdoa di multazam. Kita selesaikan umroh kita sempurna terlebih dahulu. Terus kemudian kita harus tawaf di luar Hijir Ismail. Nah, di luar nomor 4. Kemudian kalau kita batal, sudah putaran ke-6. Kemudian ada yang buang angin. Apakah harus mengulang dari 1? Tidak. Boleh langsung lanjut untuk menyempurnakan sampai 7. Kemudian bagaimana kalau ada yang haus? Di putaran ke-5 haus, mau minum zam-zam misalkan. Boleh, persilahkan minum zam-zam. Tidak membatalkan tawaf dan tidak membatalkan wudhu. Seperti itu. Jadi ini adalah gambaran sedikit daripada prosesi tawaf kita ya Bapak Ibu. Nah ini Masya Allah semua ini fi kulli amkinah al-Ka'bah. Ada 100 mi'ah wa ishrina malaikat, ada 120 malaikat yang selalu mendoakan kita turun.
Ini luar biasa Bapak Ibu. Maka sepatutnya kita berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, karena insya Allah kita yakin husnuzan doa kita pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di tempat asyraful makan, tempat yang paling mulia, tempat yang paling dirindukan oleh umat muslim sedunia, yang Allah pilih menjadi tempat yang mulia, yaitu Ka'bah. Insya Allah Allah mudahkan langkah kita nanti untuk beribadah di sana. Nah, ini ada sunnah-sunnah tawaf. Artinya ketika kita tidak melakukan ini, tidak ada masalah. Artinya hukumnya sunnah. Istislam, yaitu memberi salam pada Hajar Aswad. Karena harusnya kita mencium, tapi ini jauh tidak bisa. Ya kan? Jadi kita mengucapkan salam, Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kita cium tangan kita. Isyarat kita mencium Hajar Aswad. Seperti itu. Dengan tangan kanan. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian sus pria, bahu kanan ihram terbuka atau ittiba yang tadi seperti kita bicarakan. Sus pria berlari kecil pada 3 putaran pertama kecil tawaf. Itu minas sunnah, daripada sunnah. Mengucapkan doa, pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi. Kita membebas membaca apa saja. Jadi dalam tawaf ini tidak ada bacaan khusus, tidak ada bacaan rukun yang harus dilafazkan. Artinya tidak ada kekhususan dalam membaca apapun yang kita ingin baca. Mungkin nanti Bapak Ibu kita bimbing, setelah itu Bapak Ibu membaca sendiri. Entah itu doa, zikir, apapun itu. Mengusap rukun yamani dan melambaikan tangan dari jauh. Nah, ini daripada rukun daripada sunnah tawaf. Next. Membaca doa Rabbana Atina, itu juga sunnah. Kemudian selesai 7 putaran, sholat sunnah 2 rakaat di sekitar makam Ibrahim. Nanti setelah selesai tawaf, kita bertolak eh, eh, ke belakang dengan sejajar dengan makam Ibrahim untuk melakukan sholat, namanya sholat sunnah tawaf ya. Sama rakaat pertama kita membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Berdoa di multazam atau antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Memang kita langsung berdoa di tempat yang kita berhenti itu nanti untuk melanjutkan kita namanya syai. Kemudian minum air zam-zam. Bapak Ibu. Ini luar biasa, air zam-zam di sana memang semua ada 20, kurang lebih 25.000 dispenser atau galon air itu yang dipersiapkan yang berisi air zam-zam. Karena Masya Allah kita pun minum air zam-zam di sana berebutan ya Bapak Ibu. Karena air zam-zam itu kata Rasulullah, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung dengan apa yang kita niatkan. Makanya Masya Allah ini fadilah luar biasa. Kita di sana gratis minum air zam-zam. Kalau bisa setiap hari kita konsumsi itu air zam-zam sebanyak mungkin. Sebelum kita minum, kita berdoa sama Allah. Kan dalam doa air zam-zam itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in wa saqamin ya birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau kita tidak hafal doa ini, apapun doa, ya Allah, saya minum air zam-zam, kami niat semoga saya kuat umrah sampai tahallul. Ya Allah, saya minum air zam-zam, semoga Allah berikan kesehatan sampai saya sampai Indonesia. Ya Allah, saya minum air zam-zam agar selalu diberikan kesabaran dalam beribadah. Masya Allah, pasti insya Allah yakin doa kita dijawab oleh Allah. Ya Allah, minum air zam-zam, semoga kita tidak sakit atau yang lain-lain doa-doa yang baik kita ucapkan sebelum kita meminum air zam-zam. Karena ini testimoni daripada jamaah-jamaah kita sebelum-sebelumnya, Masya Allah. Min karamat, daripada karamah-karamah air zam-zam ini luar biasa Bapak Ibu. Yang diminum ketika di sana luar biasa. Keajaibannya karena memang ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Air zam-zam itu tergantung dengan yang kita niatkan. Oleh karena itu, saran kami sebelum masuk masjid, setelah pulang ingin ke hotel, minum air zam-zam terlebih dahulu. Karena ini luar biasa fadilah yang ada pada air zam-zam.
ada namanya sa'i. Kemudian setelah kita tawaf, ada namanya sa'i. Setelah kita dari bertolak dari apa namanya, dari minum air zam-zam, dari makam Ibrahim, berdoa di makam Ibrahim, kita bertolak untuk minum air zam-zam, lanjut kita ke sa'i. Sa'i ini adalah lari-lari kecil, lari-lari antara Bukit Sofa dan Marwah. Nah, ini yang lumayan tenaga ya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu disarankan untuk ada namanya istidadul jism, persiapan fisik. Memang ini perlu sekali Bapak Ibu. Ketika kita tidak pernah olahraga, tidak pernah latihan jalan jauh, nanti kaget kita ketika sa'i karena memang sangat membutuhkan tenaga dan fisik. Oleh karena itu di waktu yang seminggu ini kami sarankan ya untuk Bapak Ibu sering-sering latihan lari-lari kecil untuk latihan olahraga fisik karena apa? Agar tidak kaget dan tidak kram ketika nanti di tawaf dan di sa'i. Karena ini sa'i luar biasa lumayan sangat membutuhkan fisik ya. Yaitu Bukit Sofa dan Marwah. Kita berawal dari Bukit Sofa ke Marwah itu 1. Dari Marwah itu ke Sofa 2. Dari Sofa ke Marwah 3. Dari Marwah ke Sofa 4. Jadi dimulai dari Bukit Sofa ke Marwah itu hitungannya 1. Dari Marwah ke Sofa 2. Jadi dari semua itu nanti dimulai dari Bukit Sofa, diakhiri di Bukit Marwah. Sampai 7 kali putaran ya Bapak Ibu. Sa'i memang tanpa wudhu boleh. Makan dan minum boleh, artinya tidak membatalkan tawafnya, tidak membatalkan sa'inya. Istirahat mau makan dulu boleh. Pakai kursi roda yang memang doruri, tidak kuat fisiknya, ya lemah artinya itu memang diizinkan. Tapi insya Allah kalau sehat itu kenikmatan kita melakukan ibadah luar biasa. Sampai kami sudah beberapa kali membawa jamaah yang sudah umur ya, yang udah 70, 80. Kita tawarkan untuk pakai kursi roda, dia nggak mau. Karena mereka berkata tidak ada kenikmatan. Kami ingin mencoba ini semua. Alhamdulillah. Mereka kuat, mereka selesai sa'inya dengan penuh keyakinan seperti itu. Ingin merasakan nikmatnya ibadah. Itu Bapak Ibu. Kemudian dilakukan oleh wanita yang haid. Karena memang fi kharijil masjid, di luar masjid ini ya. Jadi nanti, nah ini prosesi sa'i. Nanti ada lampu hijau. Lampu hijau itu disunahkan untuk anak laki-laki saja berlari-lari kecil. Dengan membaca Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-a'azzul akram. Nanti bacaan itu pun dibimbingnya Bapak Ibu. Next. Ini bacaan ketika mulai mendaki Bukit Sofa, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ini bacaan ketika kita berada di atas Bukit Sofa. Ya, untuk bacaan-bacaan semua Bapak Ibu artinya tidak usah khawatir, tidak usah takut, ada kita bimbing dan tidak ada bacaan khusus. Yang Bapak Ibu perlu siapkan doa yang ingin kita panjatkan karena kita di tempat-tempat mustajabah. Yang sampai kita untuk mengobrol, berbicara yang bukan pada tempatnya, tidak layak kita habiskan untuk zikir kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah seperti itu. Jangan kita berbicara dengan teman kita, ngobrol dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya untuk kita. Kemudian, nah ini juga ada zikir Nabi ketika di atas Bukit Sofa, la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini juga min zikir daripada bacaan-bacaan di Bukit Sofa dan Marwah. Next. Nah, tadi ini lampu pilar hijau untuk jamaah laki-laki ya kita sudah jelaskan bacaannya ini. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-a'azzul akram. Kemudian
Setelah kita selesai sa'i, melanjutlah kita namanya tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut kepala sebagai tanda kita telah bebas dari larangan-larangan ihram. Nah, artinya ketika kita sudah tahallul, dari kata tahallul halal, artinya yang tadinya haram itu menjadi halal setelah kita tahallul. Daripada sunnahnya untuk laki-laki memang hendaknya dicukur habis. Dan untuk perempuan adalah satu ruas jari. Atau dalam mazhab Imam Syafi'i itu hanya 3 helai rambut. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang ingin daripada sunnah 3 helai rambut pun sudah dihitung tahallul. Tapi dari alangkah baiknya ada perkataan yaitu mukassir, yaitu dibotakin habis, digundulin untuk laki-laki. Tapi untuk kaum perempuan yaitu hanya satu ruas jari atau 3 helai rambut saja. Untuk laki-laki pun begitu, yang tidak ingin gundul cuma hanya 3 ruas jari. Artinya tidak ada kewajiban atau rukun yang harus dilakukan gundul seperti itu. Nah, ini ada beberapa dam ketika kita melakukan pelanggaran ya. Bisa dibaca nanti Bapak Ibu, pelanggaran tanpa uzur dan tidak ada kebutuhan. Ini adalah dosa dan wajib membayar fidyah. Kemudian melakukan pelanggaran karena ada kebutuhan. Misalnya memakai jaket ketika cuaca dingin, tidak ada dosa untuk pelanggaran ini, namun wajib bayar fidyah. Kemudian melakukan pelanggaran karena uzur semacam tidak tahu, lupa, terpaksa, atau keadaan tidur. Tidak ada dosa, sedangkan kewajiban bayar fidyah masih diperselisihkan ulama. Insya Allah yang lebih mendekati kebenaran adalah tidak ada kewajiban membayar fidyah. Artinya ketika tidak ada kesengajaan, insya Allah tidak dikenakan bayar fidyah. Oleh karena itu kita ada manasik. Dan nanti insya Allah kita akan selalu pantau, kita akan selalu bimbing, kita akan selalu ingatkan. Agar apa? Agar tidak ada yang sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram. Insya Allah Bapak Ibu semuanya dalam bimbingan bersama-sama kita. Kemudian, nah ini ada rincian diantaranya memotong rambut, kuku, mengenakan kepala atau wajah, memakai pakaian berjahit, menggunakan wangian. Nah, di antaranya menyembelih seekor kambing. Dan nanti setelah pemotongan hewan kambing dibagikan kepada orang miskin. Ada lagi memberi makan 6 orang miskin, masing-masing 0,75 kilo bahan makanan. Kemudian berpuasa 3 hari. Dalam dam ini biasanya kita ambil yang kalau memang doruri ada yang melakukan nauzubillah. Insya Allah, alhamdulillah, jangan sampai ya kita menyembelih seekor kambing. Kemudian berhubungan suami istri atau berjima sebelum melakukan tahallul. Ihramnya batal. Artinya niat ihramnya itu batal. Kemudian wajib menyempurnakan ihramnya. Wajib mengkodok, ya, menyembelih seekor onta dan dibagikan kepada orang miskin. Ini, namun jika hubungan suami istri dilakukan setelah tahallul pertama, hajinya tidak batal. Ini yang haji ya. Artinya kita melakukan pelanggaran ini ya wajib menyembelih seekor unta ketika kita melakukan jima, berhubungan badan antara suami istri. Suami istri pun haram hukumnya melakukan jima ketika dalam keadaan ihram. Bagaimana dengan yang bukan mahramnya? Kemudian berburu binatang darat. Nah, insya Allah kita yang melakukan ini Bapak Ibu. Ya sama, ini bercumbu selain jima, baik sampai keluar air mani ataupun tidak. Ya artinya mukaddimah jima ya, pembukaan jima yaitu bercumbu dan lain-lain. Memang ada sebagian ulama untuk menyembelih kambing. Ya, artinya ditanbih untuk bentuk kehati-hatian kita. Nah, semoga setelah kita dalam bimbingan manasik nanti ini tidak ada yang melakukan pelanggaran itu semua ya Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Nah, Kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustadz. oke, ya siap insya Allah. Ini udah ada beberapa chat yang masuk dari peserta
Zoom manasik hari ini. Mungkin saya bacakan satu persatu. Ini dari Ibu Rere. Untuk materi nanti akan kami share, Bu, setelah selesai Zoom. Nanti juga untuk rekamannya bisa kami share di grup. Jadi bisa di rewind kembali kalau memang ingin dimantapkan untuk manasik online-nya. Terus dari Ibu Ancika, ini untuk pulang pergi berapa kilo, dan check-in bagasi boleh bawa lebih dari 1 piece atau tidak. Untuk check-in bisa ukurannya itu per kilo masing-masing jamaah itu dapat 30 kg untuk bagasinya. Untuk kabinnya maksimal di 7 kg. Ya, Ibu Ancika. Terus untuk bagasi boleh ya, lebih dari 1 piece asal tidak melebihi berat 30 kilo itu. Terus dari Ibu Rizka bertanya, ketika tawaf dan batal wudhu, nah wudhunya ini pengen pakai botol semprot karena memang tempat wudhu mungkin kan jauh Ustadz di sana. Nah itu seperti apa tata caranya? Ya, untuk permasalahan wudhu di botol semprot, ya memang ketika di sana, alhamdulillah kemarin kita jamaah juga memang ada beberapa yang batal ya. Alhamdulillah masih aman juga karena ada banyak air zam-zam di daruri. Jadi dalam keadaan darurat seperti itu, kita mengambil rukunnya saja ya Bapak Ibu. Rukun daripada wudhu. Jadi ada bagian-bagian yang mana bagian ini harus dibasuh. Di antaranya kita mengambil niat basuh muka sekali, kita ambil airnya, kita basuh muka sekali, ambil tangan 1 kali, kita yakin sudah basah semua, sebagian kepala, dan kita kaki, membasuh kaki. Sudah seperti itu saja Bapak Ibu. Jadi artinya kita mengambil dengan simple, dengan singkat rukun daripada rukun wudhunya saja. Dan itu sudah dikategorikan kita wudhu sempurna. Karena kita hanya menyemprotkan atau membasuh ke bagian-bagian di rukun wudhunya Bapak Ibu. Kayak gitu. Jadi memang di sana juga insya Allah kalau air banyak di sebagian semua sisi itu ada ini apa namanya air zam-zam untuk kita kalau semprotannya tidak ada atau apa kita bisa dengan air zam-zam insya Allah ya mudah dalam keadaan seperti itu. Dari Ibu Feni juga bertanya, Ustadz, untuk laki-laki apakah saat ihram harus bawa tas pinggang atau tidak? Ya, untuk laki-laki pada saat ihram ya, jadi Bapak Ibu tas pinggang itu memang boleh ya daripada ihram itu boleh bawa tas, boleh membawa pakai kayak kacamata, itu diperbolehkan ya Bapak Ibu, aksesoris seperti itu. Jadi memang ibu bapak ibu pun jadi membawa tas pinggang atau tas kecil ya, tas kecil ranselnya yang berisi biasanya kan isi handphone atau dompetnya dan apa yang penting-penting lah di situ, itu boleh. Dan itu membawa karena memang itu kepentingan gitu yang penting-penting di situ semua ya Bapak Ibu ya. Itu diperbolehkan untuk membawa ketika sedang berumroh, tawaf ataupun sa'i. Seperti itu. Untuk yang di chat pertanyaannya sudah habis. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Atau bisa kalau Bapak Ibu yang ingin bertanya, tinggal aktifkan mic-nya aja ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita dengar suaranya. Sepertinya belum ada yang bertanya lagi Ustadz.
Mungkin dari kita Hmm. bisa bantu jelaskan untuk tata cara sholat di perjalanan Ustadz, dan bagaimana culture atau budaya saat di Mekah ataupun di Madinah, Ustadz Farhan. Ya Bapak Ibu, jadi ketika memang di Mekah, setelah kita sholat fardu, pasti ada, entah itu di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, itu ada yang namanya sholat jenazah. Dan itu pasti. Fi kulli faridah, artinya di setiap sholat fardu 5 waktu itu pasti ada sholat jenazah. Dan Bapak Ibu harus ikuti itu, insya Allah pahalanya luar biasa. Sampai Rasulullah bilang kan, 3 orang yang mengikuti sholat jenazah itu sama pahalanya dengan kirat. Satu kirat itu sebesar Jabal Uhud. Terlebih kita lakukannya di masjid yang mana Allah janjikan pahalanya luar biasa, 1000 atau 100.000 kali lipat. Dalam sholat jenazah, itu sholat jenazah ini mungkin sudah Bapak Ibu sudah tahu, tapi kami ingin mereview kembali. Untuk sholat jenazah itu yaitu 4 takbir, ya, 4 kali takbir. Takbir pertama nanti kita selalu berjamaah Bapak Ibu, karena ketika ada seruan untuk usolli salatu alal mayyit. Nah, berarti ada mayat yang jenazah yang akan kita sholatkan itu. Yang takbir pertama kita membaca suratul Fatihah. Takbir kedua kita membaca salawat kepada Nabi. Takbir ketiga kita membaca doa untuk si mayit. Nah, membaca doa si mayit itu secara singkatnya kita baca doa Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita baca doa singkat seperti itu. Takbir keempat kita baca doa singkat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya setelah sholat fardu di Haramain, entah itu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, pasti ada yang namanya sholat jenazah. Jangan sampai Bapak Ibu kita tinggalkan sholat itu. Kita sholat jenazah, setelah itu baru kita sholat ba'diyah. Kalau ada sholat-sholat yang ada ba'diyahnya, ya, kecuali subuh dan asar. Kemudian ada lagi namanya, biasanya di hari Jumat, dari Jumat subuh, insya Allah kita sudah berada di Mekah kalau nggak salah tadi. Soal Jumat subuhnya kita di Mekah. Biasanya imamnya itu ada membaca surat As-Sajadah namanya. Surat As-Sajadah ini ada yang mengharuskan sunnah, dan imam di Masjidil Haram melakukan namanya sujud tilawah. Nah, jadi Bapak Ibu jangan kaget, jangan bingung ketika nanti sholat subuh pada hari Jumat, imamnya membaca Alif Lam Tanzil, namanya Alif Lam Tanzil. Nah itu imamnya biasanya wasjud. Nah itu kita sujud, namanya sujud tilawah Bapak Ibu. Nah, bacanya bagaimana Bapak Ibu? Baca saja Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sujud sekali, bangun lagi, dan si imam akan meneruskan ayat yang belum ia sempurnakan. Seperti itu. Karena banyak dari negara-negara lain pun, Masya Allah ya, karena kekurangan daripada pengetahuannya, dia mengira sholat subuhnya 3 rakaat, artinya kan di luar konteks. Makanya kami ingin memaparkan bahwa nanti insya Allah di subuh Jumat ada namanya sujud tilawah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti insya Allah di dalam safar kita, perjalanan kita, kita sudah lama pun berada namanya di pesawat. Artinya ketika di pesawat, bukan kita meninggalkan sholat. Sholat itu tidak ada kata untuk ditinggalkan ya Bapak Ibu. Kita lakukan tetap sholat di pesawat. Dalam keadaan tidak menapak bumi kaki kita, bighairi kiblah, dalam keadaan tidak menghadap kiblat, walaupun kita tayamum pun sudah tidak ada turab, artinya debu di pesawat tersebut. Artinya tetap kita melakukan sholat di pesawat ya Bapak Ibu. Kita bisa melakukannya sholat jamak takdim, misalkan ketika nanti kita awal masuk flagnya itu kan sekitar jam 5.40, artinya kita maghrib sudah di dalam pesawat. Kita bisa langsung jamak takdim Bapak Ibu. Kita sholat maghrib 3 rakaat di pesawat, sama biasa sholat di pesawat, bacaannya
rukunya itu sedikit menunduk dan sujudnya itu lebih daripada ruku kita. Kemudian sama 3 rakaat karena maghrib ini tidak bisa dikosor menjadi 1,5 Bapak Ibu, harus tetap 3. Kemudian sholat isya jamak takdim kita kosor kalau di pesawat. Kita sholat isya kita lakukan 2 rakaat gitu. Nah ini selama di pesawat, artinya keadaan kita di pesawat tidak menjadikan kita untuk meninggalkan sholat. Rasulullah pun mengajarkan orang sedang berdiri lagi sakit nggak bisa duduk rebahan, tengkurap ya. Sampai Rasulullah mengajarkan bil qalb, pakai hati saja. Kalau orang udah sholat nggak bisa pakai hati, ya udah berarti dia udah meninggal. Artinya memang tidak ada uzur untuk meninggalkan sholat. Memang ada khilafiyah bi arba'atil mazahib, dengan 4 mazhab ini ada khilafiyah. Dan Imam Asy-Syafi'i mazhab kita pun memang menggunakan mazhab yang mana setelah kita sholat jamaah ada iadah. Iadah itu namanya mengulang nanti ketika sholat yang kita tinggalkan di pesawat, yang kita lakukan di pesawat, nanti ketika kita sampai kita lakukan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk masalah wudhunya memang kalau di kamar mandi full atau rame kita bisa mengambil tayamum saja ya. Dihormati tayamum, kita menghormati tayamum yaitu kita mengepuk di bagian jok pesawat atau di pinggir-pinggir bahu-bahu pesawat ya, yaitu dengan mengambil debu membasuh. Bahwa itu tayamum, kita mengambil niat untuk tayamum membasuh muka sekali, kita basuh debu, cari di tempat yang mana tempatnya bukan tempat yang pertama kita ketuk, tempat yang lain ya. Kemudian kita membasuh tangan kanan, kita mengambil tangan kiri kita dengan pergelangan ini saja Bapak Ibu, karena telapak tangan ini buat membalikannya seperti ini ya, yang kanan juga seperti itu nanti. Nah selesai, insyaallah ad-dinu yusr, agama ini mudah, ibadah ini mudah. Rasulullah sudah mengajarkan sedemikian rupa kemudahan untuk kita beribadah sholat, beribadah umroh, beribadah puasa. Artinya dalam keadaan yang sulit pun sudah diajarkan oleh Rasulullah kemudahan-kemudahan untuk kita. Artinya tidak ada kata sulit untuk kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi pertanyaan untuk pakaian wanita atau warna selama kegiatan perjalanan ini. Memang biasanya kalau dress code kita kan sudah dibilang ya sama Ustadz Umar itu untuk yang perempuan gamis hitam ya. Gamis hitam, tapi untuk umrohnya ibu-ibu biasanya ini yang sebelum-sebelumnya jamaah kita itu janjian mau pakai warna hitam atau putih seperti itu umroh pertama. Jadi memang biar kompak ya Bapak Ibu, kan kita satu rombongan selalu bareng, lebih gimana Bapak Ibu ini baiknya nih yang perempuan mau putih atau hitam? Kalau umrohnya ya, kalau umrohnya kita serahkan kepada jamaah wanita untuk janjian aja gimana, biar kompak aja, hitam atau putih seperti itu. Afdalnya sih putih ya Ibu untuk umroh. Saran dari kami afdalnya itu putih. Kalau dari travel hitam, hitam boleh hitam juga. Jadi umroh kan ada 2 kali ya Bapak Ibu. Yang mau kedua boleh hitam atau yang pertama atau hitam. Nanti janjian aja bagaimana biar kompak aja seperti itu. Ya, adakah sholat sunnah sebelum berangkat dari rumah yang harus dilakukan, Ustaz? Ada untuk Bapak siapa? Untuk Rizka. Ibu Rizka. Namanya sholat sunnah safar. Sholat sunnah sebelum berpergian. Usolli sunnah safar. Sholat sunnah safar Ibu. Namanya sholat sunnah safar itu sholat sunnah yang dilakukan sebelum berpergian. Nah, jadi Ibu sunnah sholat 2 rakaat seperti itu sebelum melakukan perjalanan jauh atau terlebih perjalanan umroh ini. Bisa dilakukan di rumah ya. Jadi dan hal ini memang menjadi apa ya, kebiasaannya Rasulullah.
Rasulullah sebelum melakukan safari atau safar, Rasulullah selalu melakukan namanya sholat sunnah safar. Agar apa? Agar diberikan kemudahan dalam jalan, diberikan ketenangan, keamanan, dan diselamatkan sampai tujuan. Seperti itu. Namanya sholat sunnah safar. Ya. 2 rakaat ya Ibu, sholat sunnah safar 2 rakaat. Nah, untuk keluarga yang mengantar bisa sampai di paper lunch ya. Karena di paper lunch itu ya setelah menerima, kita ada absensi dari tim handling, terus persiapan untuk bagasi, jamaah biasanya dapat makan siang. Tapi untuk pengantarnya kayaknya nggak dapat. Jadi bisa masuk ke dalam sampai nanti menuju ke gate ya saat keberangkatan. Tapi setelah masuk ke gate itu kayaknya udah nggak bisa saat check in kopernya ya. Karena kalau untuk Emirates itu meskipun kita grup saat check in bagasinya itu harus barengan dengan pembawanya yang berangkat. Jadi bagasi ibu dengan koper ibu itu ada ke check-in counter barengan gitu. Nah untuk jaket kayaknya nggak usah ya, paling untuk sweater aja mungkin karena di pesawat itu suhunya agak dingin. Jadi kalau jaket tebal sih saya nggak sarankan ya. Tapi kalau memang untuk menghangat cukup sweater atau jaket tipis tapi dipakai di pesawat. Karena juga penerbangannya itu kita pagi dini hari untuk kepulangannya, malamnya juga landing malam di Dubai. Nah itu pasti butuh cuacanya udah agak turun ya suhunya ya. Jadi kemungkinan untuk di pesawat diperlukan. Kalau di hotel Anjum dengan Leader Muna, alhamdulillah ini kan bintang 5, biasanya memang sudah disediakan untuk handuknya. Jadi kalau memang dirasa tidak perlu ya bisa bawa, bisa nanti pakai handuk hotel aja. Nah ini berkaitan juga dengan janjian yang tadi. Mungkin ini gamisnya dipakai oleh Ibu Indit ya, gamisnya ya. Untuk gamis sih bebas ya, untuk digunakan mau warna hitam atau warna putih di sana. Untuk Emirates ekonomi dapat selimut nggak dapat, kalau penerbangan malam dapat Bu Angga. Atau nanti tinggal minta ke pramugarinya aja atau pramugaranya, insya Allah. Dapat terus, insya Allah dapat kalau selimut. Iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu semua? Kalau males ngetik bisa langsung mengaktifkan speaker ya Bapak Ibu ya. Langsung ditanyakan. Mumpung ada ustadznya, insya Allah apabila masih ada keraguan atau apa yang ingin ditanyakan, jangan malu-malu ya Bapak Ibu ya. Dari Ibu Rere mungkin ada yang ingin ditanyakan? Pas pulang transit di Dubai dapat makan nggak ya? Mohon maaf banget oh. Oh kalau pulangnya itu saat di Dubai, saat landing pertama kita langsung menuju gate biasanya. Menuju gate untuk connecting flight dari Dubai ke Jakarta. Nah biasanya itu nggak dapat makan di sana. Jadi dapat makannya itu saat di pesawat aja. Tapi banyak juga jamaah saat menunggu di gate itu, di boarding gate, karena kan di Bandara Dubai itu alhamdulillah seperti mall kita nunggunya ya.
Jadi mau kulineran apa aja sih, insya Allah ada di sana. Kalau mau nyobain yang baru, itu ada apa aja. Tapi kalau untuk kepulangannya, dapat makannya itu hanya saat makan malam di Jeddah. Nah, untuk makan kepulangan itu dapat di pesawat aja, Bu Angga. Untuk umroh kedua itu kita ada di hari ke-8-nya ya, apa hari ke-9 saya lupa. Jadi nanti difasilitasi Ibu Feni. Nah, ini bertanya tentang badal umroh, Ustadz Farhan. Iya, untuk ibu nanti memang umroh kedua itu diperuntukkan yang untuk buat dirinya kan umroh wajibnya sudah ya hari pertama, Bapak Ibu. Tapi untuk umroh kedua boleh diniatkan untuk badal umroh. Artinya untuk siapa? Untuk orang yang sudah meninggal. Kemudian untuk orang yang memang orang yang tua yang memang keadaannya tidak memungkinkan untuk berkunjung ke Baitullah melakukan ibadah. Ini diperbolehkan. Nah, jadi memang apa ya? Umroh kedua ini kebanyakan daripada jamaah untuk membadalkan eh, orang tuanya atau saudaranya yang sudah meninggal atau yang memang keadaannya sakit parah tidak dapat berkunjung ke Baitullah seperti itu. Tapi kalau untuk dirinya sendiri pun boleh. Jadi Bapak Ibu misalkan ada yang mau umroh 3 kali, boleh. Nanti ambil mikot lagi, umroh 4 kali, boleh. Lebih dari 2 kali artinya boleh. Nanti kita akan bantu untuk mengambil mikotnya seperti itu Bapak Ibu. Jika hari pertama mungkin Bapak Ibu sudah apa? Sudah tahu ya umroh seperti ini, biasanya ketiga, keempat, kelima jamaah mau umroh sendiri pribadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu saya berpesan untuk Bapak Ibu sebelum berangkat mohon persiapkan karena memang kemarin banyak jamaah yang lupa ya membawa obat-obatannya yang mana obat-obatan tersebut itu memang Bapak Ibu butuhkan karena yang mengetahui kadar tubuh Bapak Ibu obat yang biasa dikonsumsi itu apa kalau terkena ini apa mohon dipersiapkan ya Bapak karena ketika di sana terkadang berbeda apoteknya pun berbeda susah untuk menjelaskannya kadarnya miligramnya kan kayak gitu jadi sudah dipersiapkan sebelum Bapak Ibu berangkat begitu juga ada beberapa jamaah yang memang terkadang tidak suka lauk di hotel misalkan jadi tidak nafsu makan karena kita butuh tenaga untuk melakukan segala aktivitas. Alangkah baiknya Bapak Ibu membawa mungkin apalah yang agar Bapak Ibu nafsu dalam makannya. Entah itu membawa apa yang bikin nafsu Bapak Ibu lah bawa di koper. Nanti ketika ingin makan di resto boleh dicampur agar apa? Agar nafsu. Karena ada beberapa jamaah yang tidak sangat tidak suka dengan lauk hotel seperti itu. Itu yang tidak nafsu. Kalau memang Bapak Ibu oke apa saja ya tidak perlu lah seperti itu. Untuk koneksi gimana Ustadz? Baiknya WiFi apa SIM card? Kalau menurut saya untuk koneksi dari perjalanan yang lebih simpel ya, untuk saya roaming dan beberapa jamaah lebih baik roaming aja. Kan sekarang udah ada paket roaming umroh ya kan dari beberapa SIM Provider. card iya, di Telkomsel, XL, Indosat itu sepertinya udah ada semua untuk roaming. Lebih baik itu Bu, karena ketika sampai sana juga sinyalnya pun bagus untuk roaming, kuat. Ya selama saya di sana juga saya menggunakan roaming yang paling simpel lah. Kalau mau bawa power bank boleh ya Bu Angga, tapi kayaknya kalau power bank itu masuknya ke bagasi. Bagasi. Ya, nggak boleh masuk ke kabin. Bebas sih kalau mau bawa boleh, nggak juga nggak apa-apa. Karena juga di hotel di Anjum dan di Dermuna udah ada juga colokan untuk yang colokan kaki duanya ya. Paling Bapak Ibu boleh bawa apa? Colokan 3 kedua itu apa namanya?
Iya. konverter. Nah, itu biasanya kan di hotel kalau di Arab itu 3 ya Bapak Ibu bisa bawa. Ini uang sakunya untuk rial bagaimana Ustadz? Apakah biasanya ini juga jadi pertanyaan ini lebih aman tukar di sana atau gimana? Baiknya berapa yang harus disiapkan dari Indonesia. Nah, ini tergantung jajan belanja Bapak Ibu ya, kita nggak bisa. Nah, berapa harus dipersiapkan memang kita nggak tahu ya. Ini kan biasanya ada yang sering jajan, yang mungkin ya sering keluar uang seperti itu. Tapi alangkah baiknya, menurut saya Bapak Ibu persiapkan real aja. Karena kalau di sana sulit dan harganya pun beda. Lebih baik di money changer di Indonesia sebelum pemberangkatan. Persiapan Bapak Ibu kiranya kadarnya mau berapa juta dulu nih tukerin misalkan. Seperti itu buat persiapan. Ya apa-apa nggak usah banyak-banyak. Misalkan habis realnya karena lebih murah real ya Bapak Ibu daripada rupiah. Memang di sana banyak yang nerima rupiah Jokowi itu duit rupiah maksudnya. Tapi itu jadi mahal. Mendingan real Bapak Ibu. Insya Allah kalau memang kurang apa kita akan bantu untuk menukarkan gitu. Sama saya pun insya Allah bisa Bapak Ibu nukerin gitu aja gampang, mudah insya Allah. Kalau memang kehabisan real seperti itu, tinggal transfer, tinggal kita kasih real. Insya Allah mudah Bapak Ibu untuk masalah itu. Tapi untuk dipersiapkan, alangkah baiknya bawa real karena kan kita memang habis fokus untuk lamanya itu di Makkah dan Madinah yang mana mata uangnya itu real Saudi seperti itu. Kalau kita pakai rupiah harganya menjadi tinggi Bapak Ibu. Dubai ada ketentuan pakaian. Kasual sih ya. Kita memang di Dubai itu nggak mewajibkan pakai pakaian tertentu gitu. Bebas aja Ibu Angga, tidak ada bisa juga pakai gamis yang kemarin saat keberangkatan ya. Iya kalau bisa masih casual dari kita aja yang kemarin pemberangkatan itu boleh. Asalkan kan kita sudah mau perjalanan umroh ya Bapak Ibu, alangkah baiknya kita sudah harus Persiapkan pakaian yang ya persiapkan yang kaki. sopan dan rapi. Ya sepertinya udah. Karena kita langsung turun ke Madinah. Tidak terasa Ustadz, udah hampir jam 12, udah hampir 2 jam juga kita melakukan manasik online ini. Pertanyaan juga kayaknya sepertinya udah tidak ada lagi dari para jamaah. Eh, Boleh sebelum penutupan, saya dari moderator juga ingin memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan gangguan tadi di awal. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Mungkin sebelum penutupan bisa ditutup dengan doa oleh Ustadz Farhan. Semoga perjalanan yang akan kita lakukan tanggal 10 September ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran para jamaahnya semua pada sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun insyaallah. Fadhal Ustadz Akhina. Oke Bapak Ibu, mari kita tutup acara manasik ini. Mungkin kalau ada yang belum ingin masih bertanya, silakan hubungi kami, Japri atau apa, terserah. Bebas, kita ada di grup ya Bapak Ibu. Insya Allah semuanya dalam kemudahan. Mari kita baca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mudahkan langkah kita. Allah selalu berikan kemudahan, kelancaran dalam prosesi ibadah umroh kita nantinya. Diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kemudahan rezeki agar kita bisa sampai ke Baitullah dan kita dapat beribadah dan mendapat predikat umrah yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sampai ke Indonesia bertemu keluarga kita dalam keadaan selamat. Al hadhihi niyah wa bikulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alamin. alamin. Ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Amin. nasta'izuka min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa sahil umurana min umurid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah kita bertemu nanti 10 September semua dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Izin saya akhiri ya Bapak Ibu. Ya, sama-sama Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.